Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina ni'aman katsiran. Summa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyuna Mustafa wa habibuna al-mujtaba Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Selamat pagi, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan yang terbaik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Mister akan kembali memberikan contoh kepada kalian penulisan huruf hijaiyah. Setelah minggu lalu kita belajar bersama-sama bagaimana menulis huruf ja, ha, dan kho. Nah, insya Allah di kesempatan hari ini Mister akan memberikan contoh penulisan huruf sa dan sya. Oke, huruf sa dan sya. Kedua huruf ini memiliki satu kesamaan, yaitu di bentuknya saja. Huruf sa tidak memiliki titik, sedangkan huruf sya ada 3 titik di atasnya. Begitu juga ketika ketiga huruf ini disambungkan. Ketika huruf sa berada di awal, misalkan, nah ekor ini berubah menjadi sedikit panjang. Begitu juga dengan huruf sya. Huruf sya ketika berada di awal, nah ekornya sedikit memanjang, ya. Mister berikan contoh dalam sebuah kalimat, misalkan syaroha. Syaroha. Nah, oke. Contoh yang kedua, salaba. Nah, kedua huruf ini memiliki satu kesamaan ya, yaitu di bentuknya saja. Ketika huruf sya memiliki titik dan huruf sa tidak memiliki titik. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika ketiga huruf ini berada di tengah-tengah? Nah, ketika berada di tengah-tengah ada sedikit garis di depannya. Oke, ada sedikit garis di depan. Begitu juga dengan huruf sya. Ada sedikit garis di depannya. Nah, Mister akan memberikan contoh di dalam sebuah kalimat. Misalkan, la syaha. La syaha. Nah, bentuknya sama ya. Baik sa maupun sya, bentuknya sama, berbeda di titiknya saja. Contoh yang kedua, basaro. Basaro. Nah, bentuknya sama ya, antara huruf sya dan sa. Nah, lalu bagaimana ketika huruf sa dan sya berada di akhir? Nah, ketika berada di akhir, mereka kembali seperti bentuk semula. Hanya di belakangnya ada sedikit tambahan, sedikit garis. Sa. Nah, ada sedikit garis di belakangnya. Begitu juga dengan huruf sya. Ya. Ada sedikit garis di belakangnya. Fungsi garis ini untuk apa sih, Mister? Nah, fungsi garis ini hanya untuk menyambung ya. Ketika berada di awal, nah ini fungsi garisnya untuk menyambung ke huruf di depannya. Ketika berada di tengah, fungsi kedua garis ini untuk menyambung huruf yang di belakang dengan huruf yang di depan. Nah, ketika huruf sa dan sya berada di akhir, nah kembali seperti bentuk semula, hanya sedikit ada sedikit garis untuk menyambung huruf sebelumnya. Misalkan, kabasa. Ya, kabasa. Contoh berikutnya, misalkan bahasa. Ya, ketika huruf sa dan sya berada di awal seperti ini, ekornya agak sedikit memanjang. Ketika huruf sa dan sya berada di tengah-tengah, ada sedikit tambahan di sini dan di depannya. Bentuknya sama saja, berbeda di titiknya saja. Ketika berada di akhir, ada sedikit garis di belakangnya.
baik sa dan sya memiliki bentuk yang sama ya, diingat baik-baik. Sekarang silahkan dikerjakan soal berikut ini. Ketika sudah selesai silahkan disetorkan kepada Mister atau Miss sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, syababa. Syababa. Yang kedua, hasaba. Yang ketiga, contohnya sya. Oke, mungkin ini saja ya dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Nanti jika sudah selesai tugas ini, silahkan disetorkan kepada Mister untuk dinilai ya. Mungkin itu saja dari Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.